Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1851, Salam Tuan David. David tidak tahan untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti dua murid perempuan dari sekolah ubin berlapis warna-warni yang menjaga pintu untuknya. Bukan karena pihak lain itu cantik. Siapapun yang akrab dengan David tahu itu. Dia memiliki dua sikap yang sama sekali berbeda terhadap musuh dan terhadap teman. Untuk musuh, David bisa membunuh mereka semua tanpa memberi mereka kesempatan. Untuk teman, dia selalu sangat berhati lembut. Di mata banyak orang yang kejam, ini jelas merupakan kelemahan Achilles. Tapi David tidak terlalu memikirkannya. Jika seseorang bahkan tidak memiliki perasaan, apakah dia masih manusia? Emosi dan 6 keinginan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan dan kegembiraan, inilah perbedaan antara manusia dan hewan. Jika keluarga, cinta, dan persahabatan benar-benar ditinggalkan, apa perbedaan antara binatang yang hanya memiliki naluri? Kalian berdua telah bekerja keras akhir-akhir ini, terima kasih. Aku juga keluar dari bea cukai sekarang, kalian semua kembali dan istirahatlah. David berterima kasih. Begitu kata ini keluar, dua murid perempuan dari sekolah ubin berlapis warna-warni bahkan lebih bersemangat. Lord David sebenarnya berterima kasih kepada mereka. Dia berbicara begitu lembut. Ini adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Void Realm, yang akan menginjak 6 raja bijak besar yang telah mendominasi Star Void Realm untuk waktu yang lama. Muda, kuat, tampan, lembut, dan baik hati. Ini adalah tipe pria yang diimpikan setiap wanita. Sir David sangat baik, merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda, dan kami tidak tinggal di sini sepanjang waktu. Akan ada orang yang bergiliran setiap hari, jadi tidak sulit sama sekali. David mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Nah, kalau begitu bawa aku menemui Master Sektemu dulu. Dia awalnya ingin pergi langsung untuk melihat Celia dan yang lainnya, dan kemudian kembali ke dunia sangkar roh, tetapi sekarang dia telah mengubah perhatiannya untuk sementara. Pergi untuk melihat Nova terlebih dahulu, dan lihat apakah sesuatu yang besar telah terjadi di Star Void Realm selama ketidakhadirannya. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. David telah menganggap menjaga stabilitas Star Void Realm sebagai tanggung jawabnya. Oke, Tuan David, tolong ikut kami. David mengikuti dua murid perempuan dari sekolah ubin berlapis warna-warni sampai keluar ruang belajar tempat Nova biasanya bekerja. Dong dong dong, salah satu dari mereka mengetuk pintu. Siapa? Suara Nova datang dari dalam. Master Sekte, ini aku. Tuan David ada di sini. Tuan David, David yang mana? Sebelum Nova selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam. Melihat David, matanya berbinar dan dia bertanya, David. Oh tidak. Tuan David, apakah Anda keluar dari bea cukai? Dia memanggil David secara naluriah, dan kemudian ingat bahwa identitas David berbeda sekarang. Lawannya bukan lagi David yang dikalahkan oleh Nick dan tidak berdaya untuk melawan. David hari ini adalah idola seluruh Star Void Realm, pembangkit tenaga listrik pertama di Star Void Realm, dan penyelamat Star Void Realm, Lord David. Baru saja keluar, Nova masih memanggilku David. Kamu tidak biasa memanggilku Tuan David. David tertawa. Ini tidak bisa dilakukan. Jika orang luar mendengarku memanggilmu David, maka aku tidak akan dimarahi sampai mati, cepat masuk. David memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi dia tidak segera menanyakannya, tetapi berjalan langsung ke ruang kerja. Nova berkata kepada dua murid perempuan dari sekolah ubin berlapis warna-warni, silakan dan lakukan pekerjaanmu dulu. Ya, Master Sekte. Keduanya menjawab dengan hormat. Kemudian berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, saya cukup penasaran dengan pemandangan barusan. Tampaknya hubungan antara Master Sekte dan Lord David luar biasa. Tidak heran Lord David mundur di sekolah ubin berwarna-warni. Mereka semua berasal dari tingkat terendah dari Sekte ubin berlapis 7 warna, dan mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di area terlarang sebelumnya. Hanya eselon atas yang tahu. Lagi pula, area terlarang tidak jauh dari tempat tinggal sekolah ubin berwarna-warni. Di dalam perpustakaan, setelah David masuk, dia duduk dengan sopan. Nova secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya dan bercanda, David, tolong gunakan itu. Aku berkata, Sister Nova, ada apa denganmu? Satu suap panggilan Lord David membuatku sangat tidak nyaman. Tidak apa-apa dipanggil oleh orang lain, mengapa kamu masih memandikanku? David menyesap teh dan berkata tanpa daya. Kata-katanya berhasil membuat Nova tertawa, dan hatinya rileks. Tampaknya David masih sama. Itu tidak berubah karena kekuatannya. Setidaknya itu adalah David yang dia kenal.
Oke, aku tidak bercanda, mari kita mulai bisnis. David, mengapa kamu pergi begitu cepat? Apakah retret berhasil akhir-akhir ini? Apakah ada terobosan dalam kekuatan? Nova bertanya dengan prihatin. Klan Levin akan menyerang dalam waktu sekitar 300 tahun. Pada saat itu, hanya David yang dapat menyelamatkan Starvoid Realm. Oleh karena itu, Nova sangat prihatin dengan mundurnya David. Bukan hanya dia, Arthur dan beberapa ahli tingkat Raja Suci lainnya sangat prihatin. Kadang-kadang, berita akan datang untuk menanyakan situasi David. Jika David tidak bisa terus menerobos. Ketika klan Levin menyerang 300 tahun kemudian, Starvoid Realm dapat dikatakan tidak berdaya untuk melawan, dan hanya dapat dibantai oleh orang lain. Mengapa Sister Nova tiba-tiba menanyakan ini? David bertanya-tanya. Tentu saja saya harus bertanya, David, Anda tidak akan lupa bahwa klan Levin akan datang ke Starvoid Realm dalam 300 tahun, kan? Hanya Anda yang bisa berurusan dengan mereka pada saat itu, tetapi jika Anda tidak bisa, terus tingkatkan kekuatan Anda, tunggu klan Levin. Ketika saya datang, itu hanya untuk mati, ini terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh Starvoid Realm, bukan hanya saya, tetapi Tuan Aliansi Arthur dan yang lainnya sangat khawatir. Nova menjelaskan. Saya mengerti. David tiba-tiba menyadari. Tidak heran Sister Nova bertanya pada dirinya sendiri bagaimana retretnya. Itu benar, jangan khawatir, Sister Nova. Saya yakin bahwa dalam 300 tahun, saya akan memberikan kejutan besar kepada klan Levin yang datang ke Starvoid Realm, dan biarkan mereka tahu bahwa meskipun tingkat peradaban Starvoid Realm kita tidak setinggi milik mereka, tapi tidak semua orang bisa menggertak. David menepuk dadanya untuk meyakinkan. Dia tidak memberitahu Nova situasi sebenarnya. Faktanya, sekarang dia telah mencapai tingkat terakhir dari alam dewa, tingkat dewa leluhur. Belum lagi klan Levin yang mengirim orang. Bahkan jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, David tidak selalu takut. Anda harus berjuang untuk mengetahui siapa yang menang. Dan segera dia akan melangkah lebih jauh, mencapai puncak para dewa, atau bahkan lebih kuat. Apa itu keluarga Levin? Menurut kecepatan David memperoleh poin dewa di dunia sangkar roh. 300 tahun kemudian, keluarga Levin hanyalah sekelompok semut. Benarkah? Mata Nova berbinar dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, yang lain tidak percaya padaku, Sister Nova, tidakkah kamu percaya padaku? Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Saya baru saja memasuki alam abadi, dan pada akhirnya, saya belum mengatasi semua rintangan dan menjadi pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam dewa. Untuk menyelesaikan momok Jimmy, 300 tahun sudah cukup bagi saya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Itu benar, Nova mengangguk setuju. Dia masih merasa sedikit melamun sekarang. Bagaimana anak laki-laki berbulu yang dipukuli oleh Nek dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mencapai titik ini dalam waktu sesingkat itu. Bahkan 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bijak yang telah menekan Starvoid Realm selama bertahun-tahun dengan kejam diinjak oleh David. Ini sulit dipercaya, mungkin orang di depannya dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan Starvoid Realm. Tanpa David, dengan kekuatan Jimmy, setelah dia menyerap pengorbanan yang cukup dan pulih, tidak ada seorang pun di Starvoid Realm yang akan menjadi lawannya. Bab 1852, terkenal. Nova percaya bahwa David akan membalikkan keadaan dalam 300 tahun dan menyelamatkan Starvoid Realm dari invasi klan Levin yang beradab tingkat 9. Karena dia tidak punya cara lain selain mempercayainya, Nuo adalah dunia bintang besar, dan ada banyak makhluk, tetapi David adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia bintang. 300 tahun mungkin tampak seperti waktu yang lama, tetapi untuk Starvoid Realm, itu hanya satu jentikan jari. 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang hebat tidak tahu berapa 300 tahun mereka telah hidup. Tidak realistis untuk mengharapkan mereka membuat terobosan dalam 300 tahun ini dan kemudian melawan invasi keluarga Levin. Sekarang saya hanya bisa menaruh harapan saya pada David, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun di Starvoid Realm yang bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan David. Mengingat bahwa ketika kedua belah pihak bertemu untuk pertama kalinya, pihak lain baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya. Setelah itu, David meninggalkan sekolah ubin berlapis warna-warni dan memulai kebangkitannya sendiri. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah mencapai pencapaian yang tidak dapat dicapai orang lain seumur hidupnya, meninggalkan 6 raja bijak yang agung jauh di belakang. Nova menatap pemuda di depannya. Hati saya penuh dengan emosi, dan pada saat yang sama juga merupakan 5 tubuh kekaguman. Dia adalah salah satu orang yang menyaksikan kebangkitan David. Di seluruh Starvoid Realm, sangat sedikit orang yang tahu identitas asli David. Terlepas dari sekelompok orang kepercayaan David dan Amadi dari Starvoid Realm, dia adalah satu-satunya. Ini juga merupakan kehormatan besar. Saudari Nova, selama retret saya, apakah sesuatu yang besar terjadi di Starvoid Realm? David memotong untuk mengejar.
Dia datang ke Nova terutama untuk tujuan ini. Mari kita lihat apakah ada konflik antara kekuatan utama di Star Void Realm. Apakah Anda perlu maju ke depan untuk menghalangi kekuatan utama dan membiarkan Star Void Realm menetap? Tidak ada peristiwa besar lainnya, tetapi ada satu peristiwa besar tentang Anda. Ada banyak masalah baru-baru ini, jawab Nova. Oh, tentang aku. Apa? David menjadi tertarik. David, pergi keluar sekarang dan kamu akan tahu apa yang terjadi. Saudari Nova, jangan jual omong kosongmu. Aku akan keluar kali ini. Pertama, aku di sini untuk menanyakan apakah sesuatu terjadi di Star Void Realm, dan jika aku perlu maju. Kedua, aku akan melihat Celia dan yang lain, dan kemudian saya harus kembali dan melanjutkan. Mundur, jika tidak, setelah 300 tahun, keluarga Levin akan datang, saya tidak memiliki kepastian 100%, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan peradaban tingkat 9, apa cara tertentu masih menjadi misteri, dan Anda harus mempersiapkannya dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan David, Nova tidak lagi dijual. Dalam periode baru-baru ini, David mengalahkan Jimmy, menyelamatkan Star Void Realm, dipuji secara luas, dan menjadikannya idola seluruh orang. David sedikit mengernyit. Dia selalu menjadi orang yang rendah hati, terbiasa menghasilkan banyak uang dalam diam dan tidak mau menunjukkan pusat perhatian. Belum lagi menjadi idola nasional. Setelah hening sejenak, David bertanya, siapa yang menyebarkan ini? Aku tidak tahu. Nova menggelengkan kepalanya. Kekuatannya terlalu rendah, dia bahkan tidak bisa mencapai Saint Realm, dan dia tidak bisa berhubungan dengan peristiwa besar Star Void Realm. Apakah ada perubahan di Star Void Realm sekarang? Ya, sejak perbuatan Anda keluar, potret dan autobiografi juga telah keluar. Saya melihat mereka, dan semuanya dibuat-buat, tetapi meskipun tidak sesuai dengan situasi sebenarnya, mereka semua memuji Anda. Orang-orang, hampir setiap orang dari mereka, menganggap Anda sebagai idola sepenuhnya, dan seluruh Star Void Realm juga telah memicu gelombang kultivasi pertapa. Saya berharap suatu hari di masa depan, saya dapat berdiri di saat kritis seperti Anda dan menyelamatkan kampung halaman saya. Anak muda, selalu punya mimpi. Awalnya, David ingin menemukan orang ini. Mendengar apa yang dikatakan Nova, dia merasa itu tidak perlu lagi. Tebak juga mungkin menebak siapa yang mempublikasikan perbuatannya. Arthur, pemimpin aliansi suci. Pikirkan juga, beberapa raja suci lainnya telah melihat kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak berani menyinggung diri mereka sendiri. Hanya seseorang seperti Arthur yang menghargai kebenaran lebih dari hidupnya sendiri yang akan melakukan ini. Tujuannya secara alami untuk merangsang darah di hati orang-orang muda di Star Void Realm, sehingga setiap orang dapat berkultivasi dengan keras, dan mereka juga dapat memiliki lebih banyak kekuatan ketika menghadapi serangan keluarga Levin setelah 300. Untuk orang seperti ini yang mengesampingkan hidup dan matinya sendiri, ia juga harus menjaga stabilitas dunia maya bintang. Apa yang bisa David lakukan? Dan sejujurnya, meskipun dia tidak bisa melakukannya, dia masih mengagumi orang seperti itu. Pikirkan tentang itu. Jangan pergi menemui Arthur. Jangan biarkan diri Anda muncul ketika Anda punya waktu, berpidato, dan merangsang kaum muda Star Void Realm. Apakah Anda menolak atau setuju? Tidak peduli apa yang Anda lakukan. Apakah Anda tidak mengangkat batu dan memukul kaki Anda sendiri? Saudari Nova, selain dari kejadian ini, apakah tidak ada lagi yang terjadi? Kekuatan utama di Star Void Realm masih sangat harmonis, kan? Apakah orang ini boslah keluar sebagai iblis? David tidak lagi berjuang untuk menjadi terkenal. Saya mengubah topik dan terus bertanya. David, jangan khawatir, di mana kekuatan yang berani membuat masalah sekarang? Kekuatan utama semua berusaha menghadapi bencana dalam 300 tahun. Turun, bagaimana mungkin ada telur, yang masih memiliki keberatan untuk melakukan trik kecil secara diam-diam, selama mereka melakukannya, mereka pasti akan menjadi musuh publik dari seluruh Star Void Realm, dan saat ini, tidak ada yang berani mempertaruhkan dunia. Itu benar, David mengangguk setuju. David, kamu bisa mundur dengan tenang di masa depan. Meskipun semua orang bekerja keras dan bersiap, pada akhirnya, ketika keluarga Levin tiba, itu akan bergantung padamu. Jika kamu tidak bisa melawan, maka kita tidak akan punya harapan. Sama sekali. Nova berkata dengan sungguh-sungguh. Dimengerti, Sister Nova, maka saya akan pergi dulu untuk melihat Celia dan yang lainnya, dan kemudian terus mundur. Saya tidak bisa memenuhi harapan Anda, bukan? David berkata dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal pada Nova. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu. Jangan khawatir, David. Setelah kamu mundur, Penatua Celeste dan aku akan mengajari mereka dengan baik, dan kami pasti akan membiarkan semua orang memasuki alam abadi. Nova juga ingin mengikuti, tetapi dia tahu bahwa identitasnya tidak cocok. Celia dan Selena tidak akan disebutkan, mereka semua adalah kekasih kecil yang dibawa oleh David dari kampung halamannya.
Bahkan Penatua Celeste dan David memiliki hubungan yang tidak jelas. Jika Anda mengikuti masa lalu sendiri, Anda benar-benar orang luar. Kalau begitu terima kasih Sister Nova. David tidak menjelaskan apa-apa, hanya salah paham. Ini bukan pertama kalinya hubungan dengan Selena dan wanita lain disalahpahami. Setelah meninggalkan Nova, dia pergi ke kediaman Celia dan yang lainnya. Ketika para wanita yang berkultivasi dengan keras melihat David yang tiba-tiba, mereka semua sangat gembira. Mereka semua berhenti berkultivasi, dan mereka semua mengepung David menanyakan ini dan itu. David juga tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Melihat gadis-gadis yang maju dengan pesat, hatinya lega. Faktanya, persyaratan David tidak tinggi, selama semua orang dapat mencapai alam abadi dan memiliki setidaknya satu zaman kehidupan. Dia juga berpikir untuk bisa bermesraan dengan Celia, tetapi ketika dia melihatnya, tidak ada kesempatan sama sekali di depan mata semua orang. Setelah mengobrol sebentar, setelah menjelaskan situasinya kepada semua orang, mereka pergi dengan mata enggan. Mereka semua sangat masuk akal, mengetahui bahwa David memiliki hal-hal besar untuk dilakukan. Meskipun ada keengganan, itu tidak akan menunda David. Bab 1853, Isa. Dunia Sangkar Roh, Kota Amer. David datang ke sini lagi melalui sistem. Setelah kembali ke terobosan Star Void Realm kali ini, tidak hanya kekuatan tempur di dunia nyata yang telah berkembang pesat. Karena kekuatan spiritual dari tingkat ke-10 tingkat Yuanshan, ia menembus ke tingkat pertama tingkat Dewa Leluhur. Biarkan kekuatan David di dunia Sangkar Roh juga membuat kemajuan besar. Hanya saja dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sejak dia datang ke dunia Sangkar Roh, jadi David tidak tahu di mana batasannya. Kekuatan orang-orang di kota-kota tingkat kedua terlalu lemah. Mungkin hanya di kota tingkat pertama, atau kota utama, Anda dapat bertemu dengan pria kuat yang membuat David menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, David tidak berencana untuk meninggalkan kota Amer dan pergi ke kota tingkat pertama. Setidaknya satu promosi lagi diperlukan sebelum berangkat. Dari peringkat pertama level Dewa Leluhur hingga peringkat ke-10 level Dewa Leluhur, dibutuhkan 9.000 poin dewa. Jika Anda menambahkan kekuatan fisik dan mental Anda membutuhkan total 18.000 poin. Kumpulkan 18.000 poin dewa, tingkatkan fisik dan kekuatan mental Anda ke peringkat ke-10 Dewa Leluhur, dan belum terlambat untuk pergi. Menurut kecepatan sebelumnya, seharusnya tidak terlalu lama untuk mengumpulkan 18.000 poin dewa. Selain itu, David tidak perlu khawatir tentang bantuan Adam. Menyimpan banyak masalah. Setelah pergi ke kota tingkat pertama, saya harus bertemu teman baru lagi dan menjalin hubungan baru. Masih sangat melelahkan. Terlepas dari apakah kota tingkat pertama lebih makmur daripada kota tingkat kedua, ada lebih banyak peluang untuk menghabiskan uang. Tetapi jika kekuatannya tidak cukup, jika Anda takut melakukan segalanya, kecepatan mendapatkan poin heroik mungkin lebih lambat dari kota Amer. Menurut apa yang dipelajari David dari Laura, di dunia Sangkar Roh, perbedaan antara kota tingkat pertama dan kota tingkat kedua sangat jauh, yang dapat digambarkan sebagai perbedaan dunia. Setiap kekuatan kelas 3 biasa di kota tingkat pertama dapat dengan mudah menghancurkan kota tingkat kedua. Bisa dibayangkan seberapa besar perbedaannya. Ketika fisik dan kekuatan mentalnya dinaikkan ke peringkat ke-10 Dewa Leluhur, David tidak akan bisa pergi. Kali berikutnya untuk menerobos lagi, dibutuhkan 100.000 poin penuh. Masih sangat sulit untuk menghabiskan 10 triliun koin virtual roh di kota tingkat kedua. Bukannya itu tidak bisa dilakukan. Hanya saja mereka telah menghabiskan begitu banyak uang di kota Amer, jika mereka menginvestasikan 10 triliun atau lebih, itu dapat menyebabkan harga melonjak dan kerusuhan sosial. Inilah yang tidak ingin dilihat David. Dia bukan tipe orang yang melakukan apapun demi dirinya sendiri. Kami tidak ingin menimbulkan dampak atau ketidaknyamanan bagi orang biasa. Kuil di kota Amer terlalu kecil untuk menampung Buddha David yang besar, pada saat itu, dia hanya bisa memilih untuk pergi. Untuk sisa waktu, David terus tinggal di kota Amer. Jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, ajaklah kelompok tersebut untuk berjalan-jalan. Bagaimanapun, Adam akan mengiriminya beberapa harta setiap beberapa hari. Poin dewa juga tumbuh perlahan. Namun seiring waktu, Adam mengumpulkan semakin sedikit harta, dia juga tidak bisa membeli semua yang bisa dibeli. Jika terus seperti ini, kita hanya bisa pergi ke kota lain. Kota Kuning adalah kota besar yang berjarak sekitar 2 bulan dari kota Amer. Seorang wanita dewasa yang dapat membuat pria yang tak terhitung jumlahnya tak terkendali hanya dengan melihat dari punggungnya berdiri di menara tertinggi di kota Kuning, melihat ke bawah ke jalan-jalan yang sangat ramai dengan orang-orang datang dan pergi, saya tidak tahu. Pemikiran.
Pada saat ini, seorang wanita elf dengan telinga runcing dan penampilan cantik datang di belakang wanita dewasa, menggenggam tinjunya di kedua tangan, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan hormat. Yang mulia, kota-kota di sekitar kota kuning hampir dicari, dan masih belum ada jejak sang putri. Masih belum. Lalu ubah target. Jangan selalu menatap kota-kota sekitarnya. Saya suka bermain di tempat-tempat dengan pemandangan yang bagus. Mulailah dari aspek ini dan lihat apakah berhasil. Jika tidak, maka perluas cakupannya lagi. Di pendek, saya harus ditemukan, dan dia tidak akan diizinkan mengalami kecelakaan. Wanita dewasa itu berbalik dan berkata. Suaranya magnetis dan nyaman untuk didengarkan, dan pada saat yang sama ada nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi di dalamnya. Jika David ada di sini, dia akan terkejut. Wanita ini dan Putri Ibe yang dia selamatkan benar-benar diukir dari cetakan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria ini sedikit lebih dewasa daripada Ibe, lebih besar dan lebih agung dalam segala hal. Jika Ibe adalah apel cian, maka orang ini adalah buah persik yang baru matang. Siapapun yang melihatnya pasti akan ngiler. Dia bukan orang lain, ini adalah Ratu Elf, Isa. Dia juga ibu dari Putri Ibe, wanita paling kuat di seluruh elf. Ya, yang mulia. Tapi jika ruang lingkup pencarian diperluas, tenaga yang kita bawa mungkin tidak cukup. Kalau begitu hubungi tetua klan, beritahu mereka untuk mengirim beberapa orang lagi, dan katakan aku mengatakannya. Ikuti perintahnya. Oke, turun. Lakukan apa yang saya katakan sesegera mungkin. Setelah Ratu Peri Isa selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap keluar menara. Wanita elf muda itu berdiri, perlahan mundur, dan akhirnya menghilang. Hilangnya Ibe membuat Ratu Elf pergi ke dunia sangkar roh untuk menemukan mereka, yang menunjukkan statusnya di elf. Anda harus tahu bahwa para elf hanya akan membudidayakan seorang putri yang akan mewarisi tahta ratu. Kecuali sesuatu terjadi pada sang putri, dia akan memilih yang lain untuk melanjutkan pelatihan. Tidak seperti keluarga besar manusia. Ada pewaris kedua dan pewaris ketiga setelah pewaris pertama. Sampai akhir, saya tidak tahu siapa pemilik keluarga yang akan jatuh. Tidak sedikit yang menggulingkan pewaris pertama. Alasan mengapa Ratu Elf Isa masih tenang sekarang adalah karena ibu dan anak itu memiliki perasaan khusus. Isa tahu putrinya tidak dalam bahaya sekarang. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada Ibe, sebagai seorang ibu, dia mungkin sudah gila sejak lama. Di domain Linglan, para elf memang tidak terlalu kuat, tapi itu untuk supergrup seperti manusia. Bahkan kekuatan para elf tidak sebanding dengan kekuatan beberapa keluarga besar manusia. Tetapi untuk beberapa keluarga kecil, elf masih menjadi raksasa. Kekuatan-kekuatan ini di kota-kota tingkat pertama di dunia sangkar roh, para elf tidak akan menganggapnya serius. Kekuatan yang mereka takuti semuanya berada di antara 8 kota besar di dunia sangkar roh. Oleh karena itu, ketika Ratu Elf membawa klan elf ke kota kuning, pasukan di sini tidak berani memiliki ketidakpuasan, dan langsung memberikan simbol penguasa kota kuning, menara kuning kepada Ratu Elf. Rilen Castello, keturunan langsung dari keluarga Castello, juga dieksekusi oleh Ratu Elf sampai mati di bawah pengawasan figur inti dari keluarga Castello. Berani menyerang satu-satunya putri elf. Tidak peduli siapa itu tidak akan lebih baik. Bahkan jika ada latar belakang di belakangnya yang tidak berani diprovokasi oleh para elf. Karena kekuatan di belakangnya, dia tidak akan dengan mudah mengampuni orang seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Isa, para elf memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan besar dan ras di wilayah Linglan. Tidak ada yang ingin menyinggung suku elf karena putra dari keturunan langsung. Bab 1854, 5 Kaisar Linglan. Daerah tandus di luar perbatasan Linglan Domain. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ada pertempuran yang menghancurkan dunia yang menangisi hantu dan dewa. Kedua sisi pertempuran memiliki kekuatan kaisar. Di satu sisi adalah Kaisar Wanita Tsukihime, salah satu dari 5 Kaisar Linglan, dan di sisi lain adalah klan super mesin dan klan yang melahap jiwa. Alam Kaisar adalah alam setelah alam ilahi. Dengan kekuatan David saat ini pada tahap awal leluhur para dewa, dia tidak akan memiliki perlawanan sedikit pun di depan para kaisar. Dikatakan bahwa semut memuji dia. Faktanya, di depan ranah kaisar, ranah para dewa bahkan tidak sebagus semut. Keduanya tampaknya hanya terpisah satu tingkat, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Dan hasil akhir dari pertempuran ini, dengan mengorbankan Kaisar Wanita Tsukihime yang mengorbankan tubuhnya sendiri, berakhir dengan kerusakan parah pada klan Supermachain. Meskipun Tsukihime tidak mati sepenuhnya, dia hanya mempertahankan jejak kekuatan jiwanya. Setelah mengikutinya untuk bertarung selama bertahun-tahun, pedang yang telah menghasilkan spiritualitas dikirim ke dunia sangkar spiritual untuk pemanasan. Saat menunggu kekuatan jiwa pulih kembali, dia akan datang ke Linglan Domain lagi. Hanya di negara bagian Tsukihime saat itu.
Jika Anda ingin kekuatan jiwa pulih seperti sebelumnya, jika tidak ada peluang besar, saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Suatu ketika ada kecelakaan kecil di tengah. Permaisuri Tsukihime akan benar-benar jatuh dan menghilang ke alam semesta. Lebih dari setengah tahun kemudian, jejak pertempuran ini tetap ada. Seluruh tanah tandus ditelan, meninggalkan kekosongan dan retakan ruang raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, sepertinya titik telah dikurangi pada peta. Di tempat terlarang ini di mana tidak ada makhluk yang berani melangkah, suara bersemangat tiba-tiba muncul. Aku menemukannya, itu di sini, seharusnya ada pertempuran yang mengejutkan di sini belum lama ini, aku merasakan napas yang ditinggalkan oleh Tsukihime, dia pasti telah berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan kepergiannya pasti telah terjadi. Ada hubungannya dengan pertempuran ini. Segera setelah itu, suara lain melanjutkan, saya juga merasakannya, itu dapat menyebabkan adegan seperti itu, pertempuran ini sangat menakutkan, Kaisar Sun, Anda pandai dalam eksplorasi dan analisis, lihat apakah Anda dapat memulihkan situasi pertempuran, beritahu kami apa-apa, mengapa ada pertempuran sengit di tepi Linglan Domain. Tempat itu menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, suara ketiga terdengar. Pertempuran itu benar-benar sengit, selain nafas sisa Tsukihime, ada juga orang-orang dari klan mesin super. Jika saya salah menebak, pertempuran ini harus diprovokasi oleh klan mesin super. Saya mendengar bahwa mereka menemukan logam khusus. Dapat membuat tubuh tingkat level 6, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar, apakah Anda ingin meminta Kaisar untuk menguji? Apa yang keluarga mesin super coba lakukan? Apakah mereka ingin memprovokasi pertempuran antara dua domain? Apakah mereka lupa rasa takut dibunuh oleh saya? Pergi. Ayo pergi ke keluarga mesin super untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Jika mereka pada akhirnya. Apa maksudmu? Pemilik suara pertama berkata lagi dengan marah. Tunggu, Juan, lebih baik untuk membahas masalah ini dulu. Klan mesin super tidak akan memprovokasi perang tanpa alasan. Apa tujuan mereka? Kita harus mencari tahu sebelum membuat keputusan. Pemilik suara kedua berhenti jalan. Keduanya kemudian memulai perdebatan sengit. Bagaimana jika ada tujuan? Keberadaan Tsukihime tidak diketahui sekarang. Aku tidak bisa mengambil napas ini. Aku harus membuat klan mesin supernya membayar harganya, atau aku akan langsung membunuh mereka. Juan, saya mengerti suasana hati Anda, tetapi tugas pertama kami sekarang adalah menemukan Tsukihime terlebih dahulu. Hanya dia yang tahu situasi spesifik pada waktu itu. Secara logis, klan mesin super tidak akan berani memprovokasi domain Linglan kami, bahkan jika itu untuk membuat tubuh tingkat level 6 yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar, dan mereka tidak berani. Dixon, apakah kamu tidak mendengar apa yang Kaisar Sun katakan? Berkelahi dengan Tsukihime dan menyebabkan hilangnya Tsukihime adalah klan super mesin, dan kamu mengatakan bahwa mereka tidak berani memprovokasi kita. Karena klan super mesin berani melakukannya. Tidak peduli apa yang mereka miliki untuk tujuan itu, kita tidak bisa menyerah, jika tidak, kita berpikir bahwa Linglan Domain kita mudah diganggu. Dan mungkin Tsukihime ada di sarang klan super mesin. Juan, saya harap Anda tidak akan dibutakan oleh emosi Anda. Kami tahu bahwa Anda menyukai Tsukihime, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menjadi emosional, dan klan Super Machine berani mengambil tindakan terhadap Tsukihime. Mereka akan pasti memikirkan kita, mungkin mereka sedang menunggu sesuatu di sarang lama mereka sekarang. Itu merugikan diri sendiri. Sangat tidak bijaksana untuk pergi ke sana dengan tergesa-gesa. Dixon, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu maksud dengan menjadi emosional? Bukankah kita Linglan 5 Kaisar secara keseluruhan? Sekarang sesuatu terjadi pada Tsukihime, kita hanya menonton dan tetap acuh tak acuh. Suara Juan sedikit cemas. Pengejarannya terhadap Tsukihime tidak lagi dapat dihitung dengan hari atau tahun, tetapi dengan zaman. Setelah sekian lama bekerja keras. Melihat sikap Tsukihime yang melonggar, selama dia bekerja lebih keras, dia dan Tsukihime akan dapat mencapai cerita yang bagus di Linglan Domain dan bahkan seluruh alam semesta. Kedua kaisar bergabung, tidak banyak kaisar yang kuat di alam semesta. Dua pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar membentuk pendamping Tao, dan tidak ada pasangan sama sekali. Namun, pada saat kritis ini sukses. Apakah sesuatu terjadi pada Tsukihime? Diprovokasi oleh klan super mesin, dan perang pecah, mengakibatkan hilangnya Tsukihime. Bagaimana Juan bisa menerimanya? Meskipun dia bisa merasakan bahwa Tsukihime tidak jatuh, dia juga tahu bahwa pihak lain sangat lemah dan membutuhkan bantuannya sendiri. Selama dia menemukan Tsukihime dan menyelamatkannya, saya percaya bahwa pihak lain tidak akan menolaknya lagi. Karena itu, Juan sangat ingin menemukan Tsukihime dengan cepat. Menurut pendapatnya, sangat mungkin bahwa Tsukihime terluka parah oleh serangan diam-diam dari klan mesin super, dan kemudian membawanya kembali ke sarang lamanya. Dia membutuhkan dirinya sendiri sekarang. Kemudian suara keempat terdengar. Oke, mari kita kurangi beberapa kata.
Masalah ini benar-benar tidak mudah. Yang terbaik adalah bertindak hati-hati, kita tidak hanya mewakili diri kita sendiri, ada banyak makhluk di domain Linglan di belakang kita. Menyebabkan kehidupan hancur dan genosida yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan 3 suara pertama, suara keempat lebih tua dan lebih tenang. Dan berbicara juga sangat berguna. Setelah dia selesai berbicara, tidak ada suara lain untuk disangkal. Jelas statusnya tinggi. Jika seseorang yang sedikit berpengetahuan di Linglan Domain mendengar 4 suara ini, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa karena ngeri. Kaisar Sun, Kaisar Dixon, dan Kaisar Juan, 3 dari 5 Kaisar Linglan. Kemudian suara keempat juga merupakan tebakan yang bagus. Hanya ada satu orang yang bisa membuat Juan dan Dixon, 2 kaisar kerajaan tidak berani membantah, dengan satu kalimat. Kepala 5 Kaisar Linglan, Ludars. Dia juga orang terkuat di Linglan Domain. Ditambah Tsukihime yang sekarang hilang. Bersama-sama mereka membentuk 5 orang terkuat di Linglan Domain, 5 Kaisar Linglan. Dikatakan bahwa Ludars bukan manusia, tetapi binatang suci kuno yang berubah menjadi bentuk manusia. Ketika alam semesta pertama kali dibuka, Ludars sudah ada. Anda bisa membayangkan berapa lama Ludars hidup. Tentu saja ini hanya rumor. Apa sebenarnya, saya khawatir hanya Ludars, pihak terkait, yang tahu. Bahkan 4 kaisar lainnya dari 5 kaisar Linglan tidak mengetahui asal-usul dan identitas Kaisar Ludars. Mereka belum terkenal, Ludars sudah menjadi kaisar yang kuat. Bab 1855, Sungai Kaisar. Ludars Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dixon memecah kesunyian dan bertanya dengan keras. Dixon benar, prioritas utama kami adalah menemukan Tsukihime, hanya dia yang bisa memberi kami jawaban yang sebenarnya. Jawab Ludars. Tapi Tsukihime telah menghilang, dan saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Saya pikir dia harus berada di sarang klan mesin super, dan Anda takut terjebak, kata Juan dengan suara teredam. Dia masih sedikit khawatir tentang keengganan semua orang untuk pergi ke sarang klan Supermachine. Karena keluarga mesin super dapat melukai Kaisar Tsukihime secara serius. Jika dia pergi sendiri, itu tidak akan jauh lebih baik. Hanya 4 kaisar yang kuat bergabung untuk menimbulkan ancaman bagi klan super mesin dan memaksa mereka untuk menyerahkan selir kaisar. Juan, jangan tidak sabar, tunggu aku memulai heksagram dan lihat di mana Tsukihime berada. Setelah Ludars selesai berbicara, dia memulai ramalannya. 3 pusat kekuatan Kaisar Realm tidak terkejut dengan ramalan pertemuan Ludars. Karena mereka bertiga tahu ramalan, dan mereka diajari oleh Kaisar Ludars. Bahkan, dalam beberapa hal, tidak berlebihan untuk menganggap Ludars sebagai tuan mereka. Ketika mereka pertama kali mencapai alam Kaisar, mereka tidak mengerti apa-apa, Kaisar Ludars yang mengajari mereka banyak hal. Namun, objek ramalan mereka harus menjadi alam yang lebih rendah dari diri mereka sendiri. Dengan kata lain, sebagai Kaisar yang kuat di alam, objek ramalan hanya bisa berada di alam dewa. Adapun mengapa Kaisar Ludars bisa meramal Kaisar yang kuat, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, Ludars terlalu tua dan terlalu misterius. Pada saat ramalan Ludars, di langit berbintang tertentu di Linglan Domain, planet yang tak terhitung jumlahnya mulai bergeser secara otomatis, dalam berbagai kombinasi, tersusun rapi bersama. Dalam kegelapan, kekuatan sebab dan akibat berkeliaran di antara kenyataan, dan akhirnya mencapai dunia sangkar roh dan menemukan kelompok itu di Davidway. Pada saat ini, gadis kecil itu baru saja makan banyak harta dan sedang tidur, tidak menyadari bahwa seseorang sedang mencarinya. Ketika sinar karma ini hendak menyentuh gadis kecil itu dihentikan oleh kekuatan yang berasal dari tubuh David dan dikelilingi. Tidak peduli seberapa keras kekuatan kausal ini berjuang, itu tidak akan membantu. Dan sumber kekuatan misterius di tubuh David ini adalah sistemnya. Sebuah produk dari peradaban tingkat dewa, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dapat memata-matai itu? Bahkan jika Ludars bukan pembangkit tenaga listrik Kaisar Realm biasa, itu tidak akan berhasil. Tanah tandus di tepi Linglan Domain. Hah, Ludars membuat suara bingung. Kaisar Senior Ludars, ada apa? Ketiga kaisar bertanya pada saat yang sama. Tidak ada. Apakah kamu sudah menemukan Tsukihime? Juan terus bertanya. Aku akan menemukannya, tapi sayangnya dihentikan oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius? Dari mana kekuatan misterius itu berasal? Apakah itu otak ibu dari keluarga mesin super? Tidak, saya dapat yakin bahwa Tsukihime ada di wilayah Linglan, tetapi lokasi pastinya tidak begitu jelas. Ada kekuatan yang sangat misterius di sekelilingnya, dan bahkan saya tidak bisa mengintip 1 atau 2. Juan, kamu tidak perlu khawatir, saya merasa bahwa Tsukihime akan baik-baik saja kali ini, tetapi mungkin itu akan pecah dan berdiri, Phoenix Nirvana mungkin bukan hal yang buruk untuknya. Ludars menjelaskan.
Tapi dia terluka sekarang dan membutuhkan kita. Tidak mungkin. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, kita harus percaya padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak dapat menemukan Tsukihime, kita tidak dapat mengetahui situasi sebenarnya, dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Biarkan aku membuat heksagram lagi. Mari kita lihat apakah aku bisa melihat adegan pertempuran itu. Kaisar Ludars berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Senior Ludars, seorang kaisar ramalan yang kuat akan membebani tubuhmu, kenapa kamu tidak istirahat dulu? Kaisar Sun berkata dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kata Ludars dan melanjutkan. Hanya saja target kali ini bukan lagi Tsukihime, melainkan pertarungan lebih dari setengah tahun yang lalu. Mata Ludars sepertinya melewati ruang dan waktu tanpa akhir, dan datang ke pertempuran yang menghancurkan dunia yang terjadi di sini lebih dari setengah tahun yang lalu. Gambar terpotong-potong, tidak bisa menyatu sama sekali. Dia hanya melihat Tsukihime berubah menjadi titik terang pada saat terakhir, menciptakan jadi yang tidak berani dimasuki makhluk hidup sekarang. Menutup matanya, Ludars tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tsukihime benar-benar mengorbankan tubuhnya sendiri dan melukai klan mesin super, hanya menyisakan sedikit kekuatan jiwa untuk melarikan diri. Dan masih banyak lagi. Ketika Ludars mengingat gambar di benaknya, dia tiba-tiba menemukan bayangan yang menjulang. Bayangan itu. Setelah hati-hati mengingat sejenak, Ludars terkejut. Mungkinkah pemakan jiwa yang memakan kekuatan jiwa manusia? Klan mesin super dan klan pemakan jiwa bergabung. Satu mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menyerang, dan yang lainnya mengandalkan keterampilan bawaannya sendiri untuk menyelinap serangan, yang bisa disebut sempurna. Tidak heran Tsukihime kalah. Pada akhirnya, bahkan dengan biaya penghancuran diri, dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. Jika bukan karena keputusan langsung Tsukihime. Di hadapan dua kekuatan pertempuran Kaisar Realm dari pemakan jiwa dan klan super mekanik, dia tidak bisa melarikan diri. Batuk-batuk-batuk, Ludars tiba-tiba batuk beberapa kali. Jelas, kedua ramalan itu memang menjadi beban besar baginya. Senior Ludars, bagaimana? Apa yang kamu lihat? Juan bertanya dengan tidak sabar. Juan, jangan khawatir ketika aku mengatakannya, bukan hanya klan mesin super yang bertarung dengan Tsukihime. Siapa lagi? Pemakan jiwa. Soul Eater, itu mereka. Suara Juan tiba-tiba meninggi. Ya, ada kaisar yang kuat dari klan pemakan jiwa untuk berpartisipasi. Ludars menegaskan. Bagaimana dengan Tsukihime? Dia mengorbankan tubuhnya dan merusak para keluarga mesin super. Hanya sedikit jiwanya yang lolos, dan dia tidak tahu harus pergi kemana. Apa? Tubuh Tsukihime hilang. Hanya jejak jiwa yang tersisa. Bajingan ini, aku ingin menghancurkan mereka. Juan sangat marah. Tubuh hilang, jejak jiwa yang tersisa, berapa lama untuk pulih? Dalam kasus ada sedikit kecelakaan di tengah. Bukankah Tsukihime akan jatuh sepenuhnya? Kaisar Dixon dan Kaisar Sun juga terkejut. Klan mesin super benar-benar bergabung dengan klan pemakan jiwa untuk berurusan dengan Tsukihime, apakah mereka akan secara terbuka bertarung melawan domain Linglan? Ini adalah akhir dari masalah. Semuanya, jangan bertindak gegabah, terutama Juan, kita harus tetap berhubungan setiap saat. Aku khawatir mereka akan menghancurkan kita satu persatu seperti yang mereka lakukan dengan Tsukihime. Kami pasti akan melawan Tsukihime. Laporkan, tapi tidak sekarang, kata Ludars dengan sungguh-sungguh. Ya, senior, Dixon dan Disun menjawab bersamaan. Juan tidak berbicara, tempat itu menjadi tenang. Ludars sedang menunggu jawaban Juan. Setelah beberapa saat, Juan berkata dengan enggan, aku mengerti. Juan, aku mengerti perasaanmu, tapi masalah ini melibatkan keluarga Soul Eater. Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, apalagi menyelamatkan Tsukihime dan membalaskan dendamnya, kamu bahkan bisa terlibat. Aku mengerti. Juan tiba-tiba tampak putus asa. Pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar tidak terkalahkan. Seperti dia, bagi Dewa Ludars, dia hanya bisa disalahgunakan. Pemakan jiwa adalah musuh alami umat manusia. Memberi makan secara eksklusif pada jiwa manusia. Serangan fisik sama sekali tidak berguna melawan mereka. Hanya serangan kekuatan jiwa yang dapat merusaknya. Meskipun klan pemakan jiwa jarang terjadi, lebih sulit untuk dihadapi daripada klan super mekanik. Bersambung.